Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan hak dan kewajiban warga negara. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan saya sendiri, Resi Gina dengan NIM 2411213077 dan rekan saya Rina Syafri dengan PP 2411211029. Saya Cantika F. Selai dengan PP 24111035. Saya Fadlan Nurzain dengan NIM 2411211001. Saya Nadia Sadiq dengan NIM 24111029. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara yang akan saya jelaskan sendiri. Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang sepenuhnya diperoleh dan diterima oleh setiap individu dalam suatu negara dengan penuh tanggung jawab. Contohnya itu seperti hak dalam pemilihan umum ataupun hak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, kewajiban merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara sebagai kewajiban mereka terhadap negara. Contoh kewajiban itu seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban mematuhi hukum, dan berpartisipasi dalam prosesi politik. Materi selanjutnya yaitu perbedaan hak dan kewajiban warga negara yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya bernama Dina. Kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus dimiliki atau didapatkan oleh setiap individu dalam suatu negara. Sedangkan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Lalu hak diberikan kepada seseorang setelah kewajiban dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban itu harus dilakukan tanpa menunggu hak yang diberikan. Secara hukum, hak dapat diperjuangkan atau dipertahankan melalui proses peradilan apabila terjadi pelanggaran. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dimiliki warga negara dan tidak dapat diganggu-gugat di peradilan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber utama hak dan kewajiban. Ada beberapa pasal. Yang pertama, pasal 28A sampai 28J yang menjamin HAM atau hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh negara, termasuk hak hidup, kebebasan pribadi dalam beragama, dan perlindungan terhadap hak individu. Yang kedua ada pasal 27, di mana pasal 27 ini menegaskan bahwa setiap warga negara itu berhak diperlakukan setara atau adil di hadapan hukum. Yang ketiga, pasal 30, di mana pasal 30 ini menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban pembelaan negara. Lalu yang keempat ada pasal 31, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kelima, pasal 33 dan pasal 34 yang mengatur kewajiban negara untuk memastikan pengaturan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU ini mengatur kewajiban warga negara Indonesia untuk menjadi peserta dalam sistem jaminan sosial, termasuk perlindungan kesehatan dan jaminan pensiun. Negara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan akses kepada seluruh warga negara untuk layanan jaminan sosial seperti JKN. Yang terdapat pada pasal 4 yaitu negara berkewajiban memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara. Yang kedua ada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Hak-hak warga negara Indonesia serta prosedur perolehan dan penghilangan kewarganegaraan diatur oleh UU ini, yaitu pada pasal 23, di mana pasal 23 ini menyatakan bahwa warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai warga negara, termasuk dalam kewajibannya yaitu untuk membela negara. Yang ketiga ada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. UU ini mengatur hak dan kewajiban pekerja Indonesia. Beberapa hak yang dijamin termasuk hak untuk mendapatkan komisi yang layak, perlindungan kerja, dan jaminan sosial. Terdapat pada pasal 81 yang menyatakan bahwa hak pekerja untuk memperoleh jaminan sosial. Lalu selanjutnya ada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM. Hak-hak yang dijamin meliputi hak hidup, kebebasan pribadi,
perlindungan dari penyiksaan, hak atas pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. UU ini mengatur kewajiban negara. Pada pasal 5, yaitu negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dan pada pasal 6, yaitu menjamin hak atas hidup yang harus dihormati oleh semua pihak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina. Materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam menjamin hak dan menegakkan kewajiban warga negara yang akan dijelaskan oleh Fadlan. Kepada Fadlan dipersilakan. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai materi pemerintah, peran pemerintah dalam menjamin hak dan menegakkan kewajiban warga negara. Melindungi setiap warga negara, pemerintah memiliki peran dalam melindungi, menghormati, dan juga memenuhi hak-hak warga negara berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki peran dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negara berdasarkan konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan. Beberapa peran penting pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak-hak ini, yang pertama itu ada perlindungan HAM, kemudian yang kedua ada penyediaan fasilitas untuk pemenuhan hak sosial dan ekonomi, serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan adalah hak sosial ekonomi yang wajib dipenuhi oleh suatu negara. Kemudian yang ketiga ada kebebasan sipil dan politik, kebebasan sipil dan juga politik. Pemerintah di sini berkewajiban menyediakan ruang untuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Kemudian dalam menegakkan kewajiban warga negara, selain melindungi hak, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan. Beberapa kewajiban tersebut itu yang pertama ada kewajiban membayar pajak, dan kewajiban membayar pajak ini diwajibkan untuk setiap warga negara. Kemudian yang kedua ada kewajiban bela negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan kewajiban bela negara yang mencakup partisipasi warga. Kemudian yang ketiga ada mewajibkan mematuhi hukum. Setiap warga negara diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku. Kemudian membangun sistem yang mendukung hak dan juga kewajiban. Pemerintah juga berperan dalam menciptakan sistem yang mendukung hak kewajiban warga negara. Yang pertama itu ada penyusunan kebijakan dan perundang-undangan yang tepat. Kemudian yang kedua penyediaan lembaga hukum yang terjangkau dan efektif. Kemudian yang ketiga edukasi hukum kepada warga dan juga pemerintah yang perlu melaksanakan pendidikan hukum secara berat, dan pemerintah perlu melaksanakan pendidikan hukum secara berat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Next. HAM yang dijamin konstitusi. Latar belakang yang luas dan pertempuran tidak dapat dipisahkan dari perubahan yang signifikan dalam politik penegakan HAM setelah reformasi pada tahun 1998. Kedua bagian ini merupakan konstitusi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penegasan konsep dan legalisasi HAM dalam Undang-Undang Dasar 45 diperluas pada sidang paripurna sidang diskusi mengenai deklarasi HAM telah dimulai. Masalah ini pertama kali dibahas dalam panitia ad hoc PAH 3 BPR, kemudian pada tahun 1999 dan 2000 PAH 1 melanjutkan pembahasan yang telah dimulai oleh PAH 3. HAM di sini mengartikan bahwasanya HAM adalah tugas bersama semua anggota masyarakat, bukan hanya negara. Masyarakat tidak seperti negara hanya memiliki kewajiban untuk menegakkan HAM anggotanya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28J ayat 1 dijelaskan bahwasanya masyarakat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tanggung jawab tambahan yang dibebankan kepada negara oleh pasal 281 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Next. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan dan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadlan. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum hak dan kewajiban warga negara yang akan dijelaskan oleh Cantika. Kepada Cantika dipersilakan. Terima kasih banyak kepada moderator. Selanjutnya di sini adalah
memaklumkan bahwa semua warga negara mempunyai posisi yang sederajat dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Lalu yang kedua ada dari pasal 28A sampai 28J. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, maksudnya dari pasal 28A sampai 28J ini adalah menetapkan terkait tentang hak asasi manusia. Yang ketiga dari pasal 30. Pasal 30 ini mencakup memaklumkan bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Dan yang terakhir dari pasal 31. Untuk pasal 31 ini adalah setiap warga negara memperoleh pendidikan layak dan meraih dan setiap pendidikan yang layak dan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang merata dan berkualitas. Next. Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, di sini tentang hak asasi manusia yang memaparkan hak-hak esensial tiap individu sebagai warga negara. Lalu yang kedua pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengurus status kewarganegaraan serta hak-hak yang melekat pada warga negara Indonesia. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ini tentang ketenagakerjaan yang mengurus hak dan kewajiban tenaga kerja serta pengusaha di dunia kerja. Yang terakhir dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini tentang sistem pendidikan nasional yang memastikan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Next. Selanjutnya dasar hukum hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini ada peran pemerintah menyediakan dalam menjamin hak dan menegakkan kewajiban warga negara. Yang pertama, menyediakan layanan publik seperti menyediakan pendidikan, pelayanan kesehatan yang baik, kesejahteraan sosial yang adil dan merata untuk setiap warga negara. Lalu yang kedua, menegakkan hukum dan ketertiban melalui berbagai lembaga yang terkait. Ini maksudnya seperti pihak kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan tinggi negeri untuk melaksanakan atau menegakkan hukum. Selanjutnya yang ketiga itu adalah membuat kebijakan dan regulasi yang melindungi semua hak-hak warga negara. Ini termasuk di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai aspeknya. Yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya seorang warga negara menjalankan hak dan kewajiban. Contohnya kalau misalnya kita di jalan itu kan kita misalnya melanggar lalu lintas, ada polisi, itu kan sebagai juga meningkatkan kesadaran masyarakat supaya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Next. Kemudian adalah hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Nah, yang dalam bidang politik ini adalah hak-hak politik seperti yang dinyatakan dalam pembukaan piagam diskusi tentang kebebasan dan keadilan. HAM merupakan hak yang tertanam pada kuadrat kita dan tanpanya kita tidak akan dapat eksis sebagai instan. Lalu warga negara berpartisipasi dalam bidang politik, misalnya kita ikut serta dalam pemilu dan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian dalam bidang ekonomi, setiap insan berhak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak yang terdapat pada pasal 27 dan 28D Undang-Undang 1945. Kemudian hak ekonomi mencakup keterlibatan dalam bidang ekonomi, keanggotaan serikat pekerja dan memperoleh imbalan atau upah yang adil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Cantika. Materi selanjutnya itu hak dalam bidang politik,
jawaban dari materi yang sudah teman-teman kelas 20 jabarkan. Yang pertama itu pertanyaan dari Angelina Fitri Ramadan yang akan dijawab oleh Cantika Alfida. Kepada Cantika dipersilakan. Baiklah, di sini ada pertanyaan dari Angelina, yaitu apa pendapat Cantika dan kelompok tentang pentingnya membayar pajak bagi warga negara dalam mendukung pembangunan negara. Nah, di sini kan membayar pajak itu kan salah satu kewajiban ya yang kita tahu setiap warga negara Indonesia harus membayar pajak mulai dari rumah, kemudian transportasi, dan hal tersebut pasti sangat penting dalam mendukung pembangunan negara. Kemudian pajak yang dibayar oleh masyarakat itu digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program yang dibuat oleh pemerintah dan pembangunan, contohnya seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Tanpa pajak, negara akan kesulitan untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu, membayar pajak juga merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap kemajuan negara. Setiap warga negara yang memenuhi kewajiban pajaknya turut berperan dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan. Nah, lalu kedua, meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Pajak juga menjadi salah satu sumber utama pendanaan untuk mencapai tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan demikian, membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk berperan aktif dalam memajukan negara dan meningkatkan kualitas hidup negara dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Cantika. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Siti Nurfadilah yang akan dijelaskan langsung oleh Nadia Fendi. Kepada Nadia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nurfadilah dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa peran dan tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan warga negaranya mengetahui kewajiban sebagai warga negara? Yang pertama adalah dengan pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah bisa mewajibkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, supaya masyarakat sejak dini paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua ada sosialisasi dan kampanye publik. Melalui media massa seperti TV, radio, media sosial, dan internet, pemerintah dapat melakukan kampanye yang menjelaskan tentang kewajiban warga negara, seperti membayar pajak, taat hukum, menjaga persatuan, dan ikut serta dalam pembangunan. Yang ketiga ada pembuatan regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah perlu membuat dan menegakkan hukum yang mewajibkan warga negara untuk menjalankan kewajibannya, misalnya peraturan tentang wajib pajak atau wajib bela negara, serta memberi sanksi bagi yang melanggar. Yang keempat ada pelatihan dan penyuluhan di masyarakat. Pemerintah juga bisa mengadakan pelatihan atau penyuluhan langsung di komunitas atau desa-desa melalui kerjasama dengan lembaga seperti TNI, Polri, atau organisasi kemasyarakatan. Yang kelima adalah meningkatkan akses informasi. Pemerintah perlu memastikan informasi tentang kewajiban warga negara mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses teknologi. Sekian jawaban dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Suci Ramadhani yang akan dijelaskan langsung oleh Dina Syafutri. Kepada Dina dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan dari Suci Ramadhani Lumianta. Yaitu, seperti yang dijelaskan dalam tadi tentang hak kebebasan berpendapat, apakah hak tersebut bisa dicapai pada kondisi tertentu?
informasi yang tidak benar dapat menyesatkan masyarakat, memicu keresahan dan juga bahkan konflik sosial. Lalu ada ujaran kebencian, di mana ujaran kebencian ini adalah pernyataan yang mengandung kebencian terhadap kelompok tertentu, sehingga dapat menciptakan diskriminasi, kekerasan ataupun perpecahan. Lalu ada ancaman terhadap keamanan nasional, di mana pendapat atau tindakan yang mengancam stabilitas negara dapat membahayakan keselamatan masyarakat secara luas. Pembatasan ini diatur melalui undang-undang seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT yang mengatur sanksi bagi pelaku penyebaran hoaks dan juga ujaran kebencian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa pembatasan HAM atau hak asasi manusia harus dilakukan sesuai dengan hukum demi tujuan yang sah. Dengan demikian, meskipun hak kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, hak tersebut dapat dibatasi atau dicabut sementara jika penggunaannya melanggar hukum ataupun membahayakan kepentingan umum. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan juga kepentingan kolektif masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Dina. Pertanyaan selanjutnya itu dari Nadia Fasya yang akan dijelaskan oleh Pak Tan dan kepada Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Fasya yang berasal dari kelompok 9. Di mana pertanyaannya itu adalah RUU TNI ditolak di masyarakat karena dianggap berpotensi mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan. Apakah kekhawatiran ini dapat mempengaruhi hak warga negara dalam sistem demokrasi? Jawabannya itu iya, karena kekhawatiran tersebut dapat mempengaruhi hak warga negara dalam sistem demokrasi. Alasannya itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pengaruh militer dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua ada pembatasan hak sipil. Kemudian yang ketiga ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang keempat ada pengaruh terhadap lembaga-lembaga demokratis. Nah, mungkin sekian pertanyaan yang saya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Tan. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Adi Namira yang akan saya jelaskan sendiri. Pertanyaannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak fundamental warga negara Indonesia. Jelaskan bagaimana implementasi hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjamin hak-hak tersebut bagi seluruh warga negara. Implementasi hak fundamental dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada hak atas pendidikan, yaitu terdapat di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya itu seperti pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis melalui program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua yaitu ada hak atas kesehatan, di mana terdapat pada pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya itu program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan memberikan akses layanan medis bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga itu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, terdapat di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya itu seperti pemerintah menetapkan upah minimum regional untuk melindungi pekerja dari eksploitasi. Dan yang terakhir ada hak atas kebebasan berpendapat yang terdapat pada pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya itu kebebasan pers dan media sosial memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya itu ada tantangan dalam menjamin hak fundamental. Yang pertama itu ada ketimpang akses, di mana kualitas pendidikan di daerah terpencil masih tertinggal dibandingkan perkotaan. Yang kedua itu ada kesenjangan ekonomi. Tidak semua pekerjaan mendapat upah layak, terutama di sektor informal. Dan yang terakhir itu di pelanggaran kebebasan berpendapat. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, masih ada kasus kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis. Mungkin sekian materi yang dapat